Bagi yang ingin tahu bagaimana mekanisme jual beli batu bara, semoga ini menjadi pencerahan. Istilah-istilah tempat dalam bisnis pertambangan batu bara. Yang pertama adalah pit. Pit adalah di mana tempat alat berat mengambil batu bara dari dalam tanah. Yang kedua adalah room. Room itu adalah tempat penampungan sementara dari hasil penggalian diangkut ke room biar terkumpul. Itu adalah penampungan sementara. Terus yang ketiga itu namanya stockpile. Stockpile ini ada dua ya. Stockpile itu stockpile yang di dalam area tambang. Nah, yang keempat adalah crusher. Crusher adalah tempat penggilingan batu bara dihancurkan dari bongkahan besar-besar sebesar ember menjadi sesuai ukuran dari produk yang dipesan oleh buyer. Di situ ada stockpile. Yang selanjutnya adalah stockpile di pelabuhan, penumpukan di pelabuhan. Itulah tempat terakhir yang kita menyimpan batu bara sebelum ada pemuatan ke kapal. Ada berapa pihak saja yang terlibat di dalam bisnis batu bara ini? Yang pertama adalah penambang, yang kedua adalah pengepul, yang ketiga adalah kita sebagai seller, yang keempat adalah funder, yang kelima adalah buyer. Penambang yang jelas dia berfungsi untuk menggali batu bara sesuai dengan perizinan ya, memiliki IUP, memiliki RKAB, memiliki surat keterangan yang lengkap terkait dengan perizinan batu bara tersebut. Kemudian yang si pengepul, dia memiliki izin usaha jasa pertambangan, izin untuk menjual batu bara. Kemudian untuk kita sebagai seller, sebagai penjual, apa yang kita harus punya legalitas juga, PT yang punya izin ekspor batu bara, izin jual, izin ekspor, kita punya relasi. Kemudian yang ketiga adalah buyer yang jelas membeli batu bara kita secara real ya. Terus yang keempat adalah funder, adalah yang bisa meminjamkan dananya selama dari mulai persiapan sampai pembayaran kurang lebih 1 bulan. Itu adalah funder. Ketika kita menguasai semua 4 item tersebut, kita sudah bisa berjualan batu bara. Apa fungsi dari masing-masing tersebut? Yang jelas kalau yang fungsi penambang yang jelas menambang, menggali. Kemudian dia mengeluarkan batu sampai di room. Biasanya seperti itu. Terus fungsi pengepul apa? Itu dia mengeluarkan biaya untuk memindahkan batu dari room sampai ke pelabuhan. Kemudian menagihkan ke seller. Kemudian si pengepul juga tiap batas pelabuhan ya pelabuhan saja. Untuk membayar ke si penambang. Pengepul membayar ke si penambang sampai ke pelabuhan 50%. Nanti setelah naik kapal biasanya nanti bayar lagi ke si penambang lagi 40%. Dan sisanya nanti 10% setelah persyaratan sesuai. Kemudian seller menerima uang pencairan dari LC dari bank. Demikian fungsinya. Untuk kita bisa jual beli batu bara, yang pertama kita harus mengecek kualitas batu yang ada di stockpile. Kita harus teliti pengecekan batu bara di stockpile itu, garnya berapa, sulfurnya berapa, kontennya berapa. Nah, di sini banyak permasalahan, bahkan banyak juga beberapa orang yang sampai gagal untuk memperjualbelikan batu bara gara-gara laporan dan informasi yang salah. Ada permintaan dari buyer umpamanya gar 6.000, as kontennya 14, kemudian sulfurnya 0,8. Tapi begitu kita sudah kontrak dengan buyer, tahu-tahu di lapangan speknya berbeda. Ini saya alami sendiri di Kalimantan Selatan. Jadi di sini kita memang harus betul-betul memastikan bahwa barang yang akan kita jual itu kita ambil sendiri, kita masukin ke dalam laboratorium sendiri. Kita entah itu ke Geoservice atau ke Sukopindo atau kemana, kita harus
ngambil sampel ya, ngambil sampel itu 3 hari selesai itu kita bayar dan keluar sertifikat itu yang sebenarnya. Nah, kita harus megang supply-nya ini harus kita pegang betul-betul. Kenapa? Karena supply-nya ini banyak sekali kelicikan atau campuran-campuran di lapangan yang tidak dikehendaki. Ya, tidak dikehendaki. Karena kadang-kadang kita mintanya gar 6.000, tahunya di lapangan itu dicampur 6.000 dengan 4.000, jadinya 5.000. Jadi di lapangan itu harus betul-betul kita kuasai. Kalau kita tidak menguasai lapangan, harapan itu sangat kecil untuk bisa mendapatkan kualitas yang sesuai dengan orderan kita. Itu yang pertama. Setelah kita betul-betul yakin dari mulai di mulut tambang kita ambil sampel, kita cek, kemudian di stockpile di dalam itu di stockroom juga kita cek, kemudian di stockpile di pelabuhan juga kita cek, itu harus sama ya. Itu menghindari kemungkinan ada pencampuran dari tambang yang lain. Beberapa pit ya, beberapa lubang tambang itu dicampur sehingga speknya menjadi berbeda. Itu akan menjadi sangat berbahaya ketika kita dikomplain. Nah, yang kedua, ketika kita mendapatkan kontrak dari buyer, umpamanya bayarnya dari Cina, ada juga yang buyer itu dia harus menerbitkan LC, kemudian LC-nya harus ada PB 2%, artinya performa bond 2%. Performa bond 2% ini ya ini sebenarnya ada yang memakai, ada yang tidak, tapi banyak orang yang memakai ini kadang-kadang mereka sudah terbitkan LC, memakai biaya. Mereka menerbitkan LC kan memakai biaya. Setelah menerbitkan LC, ternyata batu baranya tidak terkirim dengan sejumlah alasan. Banyak itu yang sudah mengeluarkan LC, akhirnya pihak buyer mengeluarkan biaya untuk pembuatan LC itu kan bisa 1% ya dari biaya untuk penerbitan LC itu sendiri. Nah, setelah kita mempunyai buyer dan buyer yang valid dan bisa menerbitkan LC, kemudian setelah buyer menerbitkan LC, kita akan memakai pendana atau istilahnya itu pander. Pander tersebut ya yang jelas yang memiliki dana yang bisa menalangi. Kenapa harus memakai pander? Karena bayar dari luar negeri itu, bayar itu dia terimanya di atas kapal, baru dia ada progres pembayaran. Jadi biasanya udah sampai di pelabuhan, pokoknya dia tuh kapal udah berangkat, baru dia itu dibayar. Gitu. Jadi biasanya kita membutuhkan pembayaran itu pembayaran cash ke si penambang di lapangan. Contohnya batu udah sampai di pelabuhan, kita harus bayar minimal 50%, kita harus bayar. Batu bara tuh udah sampai di pelabuhan, kita bayar 50% kepada si penjual ya, seller ya. Nah, kemudian nanti ketika batu bara itu udah dimuat ke atas kapal ya, ke atas vessel, itu nanti dibayar lagi 40%. Sisanya 10% itu setelah dinyatakan bahwa kuantiti yang dipesan sudah penuh, dibuktikan dengan draftnya kapal, berapa beratnya, berapa ton, kemudian samplingnya di atas kapal juga di lab lagi, udah cocok, baru 10% itu dibayar ke seller. Sedangkan seller menggunakan dana dari pendana atau pander. Berapa lama menggunakan dana dari pander itu? Menggunakan dana dari pander itu ya sekitar 1 bulan lah. Kita sebagai seller itu harus berkontrak dengan pander terkait pemakaian uang tersebut. Nah, kita menyediakan uang cash, setiap mobil yang
setiap pengangkutan yang dari room atau ya dari stockpile yang ada di dalam sampai ke stockpile yang ke pelabuhan, kita harus betul-betul teliti, harus kita betul-betul cek timbangannya, betul-betul cek kualitasnya. Jangan sampai terjadi yang ditawarkan GAR 6.000 ternyata yang dikirim GAR 5.500. Itu kita harus cek selalu, harus dijaga ya, jangan sampai ada pencampuran atau kekurangan. Jadi kita menggunakan uang dari pan itu masuk ke kita pegang cash. Setiap mobil yang masuk timbang bayar, kemudian nanti muat ke kapal, nanti dibayar ke yang punya kapal, kepada tongkang gitu, semua kita yang bayar. Nanti setelah kapal dinyatakan penuh dengan survei, maka survei tersebut bisa dengan tanda tangan surat jalan itu dinyatakan bisa sesuai, maka bisa langsung dicairkan LC-nya. LC itu ya kredit lain. Nah, seperti itu mekanisme dasarnya ya. Jadi masalah muncul itu selain di barang yang suka dicampur, ditukar, tidak sesuai dengan spek, istilahnya di blending lah. Dan juga masalah di perjalanan, hujan, kapal datangnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, nanti akibat hujan deras, kemudian halangan satu dan sebagainya, itu juga harus tepat waktu ya. Kadang kalau memang sampai terlambat itu kena denda, namanya demorit ya, denda waktu tinggalnya kapal besar itu, vessel itu hitungan jam, itu sangat mahal ya. Dan itu demikian dasarnya. Berapa modal yang diperlukan untuk bisnis batubara dan berapa keuntungannya? Modal yang diperlukan itu untuk bisnis batubara pinjam ke Pandar itu sekitar 80 miliar ya. Itu satu peser. Itu kisaran antara 70 sampai 80 miliar, 85 miliar tergantung fluktuasi harga batubara. Dan berapa keuntungannya? Keuntungannya sekitar 13%. Rata-rata 13% itu keuntungan. Jadi tidak banyak, tapi kan itu putarannya hanya dalam waktu 1 bulan ya. Tapi kalau kita modalnya, kita kan tidak punya modal uang sebanyak itu, kita kan jadi seller ya. Makanya kita punya relasi, punya buyer, punya Pandar. Banyak juga yang mengaku Pandar, ternyata begitu pada kenyataannya mau jalan ternyata Pandarnya nggak ada, Pandarnya jong, itu juga tidak sedikit, itu juga banyak sekali menjadi masalah di situ. Dan saya pernah mengalami hal itu. Jadi semuanya harus hati-hati dan kita betul-betul cek secara tuntas pengecekan itu.